Bapak Ahmad Syarif dari Institut Teknologi Bandung, dan Bapak Bakhtiar dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Wilujeng Sumping, Pak Syarif dan Pak Bakhtiar. Dan Bapak Ibu Guru SMA Lab School Jakarta yang sudah bergabung, orang tua siswa, para undangan, dan tentunya anak-anak Lab School, calon pemimpin masa depan yang Ibu sayangin dan Ibu banggakan. Lab School. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di pertemuan bedah program studi edisi yang ke-14. Edisi ini merupakan kelanjutan dari edisi yang ke-13 yang sudah kita ikuti bersama, yaitu bedah prodi desain grafis. Walau demikian, edisi ini bukan juga yang terakhir, karena masih ada 10 edisi bedah program studi lagi yang akan diselenggarakan oleh SMA Lab School Jakarta, yaitu program studi manajemen, program studi teknik, program studi hukum, program studi bahasa dan sastra, program studi psikologi, program studi bisnis dan manajemen, program studi komunikasi, program studi ilmu administrasi, program studi komputer, program studi kedokteran. Jadi jangan lewatkan informasi ini, gali informasi sebanyak-banyaknya agar mantap dalam mencapai cita-cita kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak tercinta, rasanya kurang seru kalau diskusi kali ini tidak diawali dengan sapaan Kepala SMA Lab School Jakarta. Untuk itu, mari kita dengarkan sambutan Kepala SMA Lab School Jakarta. Kepada Pak Ano, kami persilahkan. Terima kasih Bu Puri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ahmad Syarif, PhD dari ITB, Bapak Dr. Bakhtiar Fauzi dari Unika Parahyangan. Terima kasih atas kehadirannya, sempat sore ini menyapa kami dan anak-anak dan guru-guru tentunya untuk di edisi Karir Day pada sore hari ini. Pimpinan SMA, Bapak Ibu Guru, baik di Lab School maupun di luar Lab School, anak-anakku yang berbahagia, beruntung sekali sore hari ini kita kehadiran dua narasumber yang luar biasa. Pak Ahmad Syarif sudah biasa sekali mengisi Karir Day kita pada skop yang lebih besar di auditorium. Tahun ini Pak ya mohon maaf karena pandemi jadi kita laksanakan dengan kondisi seperti ini. Tapi Pak Ahmad Syarif akan fokus kepada bidang kearsitekturan dan barangkali nanti di FSRD gitu ya, karena tadi Bu Puri menyampaikan fokus kita di minggu ini adalah cluster design. Jadi ini menjadi pilihan yang luar biasa buat anak-anak kami juga. Kemudian ada Dr. Bakhtiar Fauzi, terima kasih dan tim tentunya yang sudah hadir juga. Yang menarik Pak Dr. Bakhtiar Fauzi, anak-anak saya ini pernah justru karena tidak lolos Pak sekali tes di tempat Bapak, jadi akhirnya dia tertarik gitu. Jadi tertariknya bukan dari awal karena kok nggak lolos, 2 kali nggak lolos, baru ketiga lolos Pak. Jadi itulah yang dipilih. Sampai meninggalkan PTN-nya waktu itu. Saya sempat marah, tapi karena undangan yang ditinggalkan itu, bayangkan Pak, undangan ditinggal hanya gara-gara arsitekturnya Unika Parahyangan. Jadi hari ini saya mau dikasih tahu menariknya apa sih gitu ya, kira-kira. Karena sampai seperti itu, artinya itu luar biasa dan tentu Bapak di jajaran struktural mungkin lebih tahu juga banyak hal tentang ini semua. Kemudian kepada anak-anakku yang hadir pada kesempatan sore hari ini menjadi kesempatan yang baik buat kalian karena hadir di tengah-tengah kita sosok-sosok yang luar biasa yang akan memberikan pembekalan buat kalian semua. Jadi
jangan sampai salah arah seperti yang sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi gitu ya, yaitu 87% mahasiswa itu salah jurusan gitu. Jadi jangan sampai kita sudah memilih satu program, tetapi ternyata apa yang kita bayangkan terhadap satu program itu tidak sesuai gitu. Nah, sore hari ini kita akan bedah lebih dalam tentang dunia desain, terutama arsitektur, mungkin FSRD juga, sehingga kita lebih tahu lebih dalam. Dan kalau sudah tahu berarti tahu juga apa yang harus dipersiapkan. Rasanya itu yang perlu saya sampaikan kepada Pak Ahmad Syarif, Pak Bahtiar Fauzi, terima kasih waktunya. Kepada tim BK juga terima kasih sudah menyelenggarakan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekilapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Ano atas pertanyaannya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita simak paparan dari kedua narasumber kita pada hari ini yang akan membahas program studi FSRD dan arsitektur. Dengan moderator Ibu Ohen Hendriana. Ibu Ohen, Iya. Sunda yang gemar bernyanyi. Beliau adalah guru seni musik di SMA Live School Jakarta. Kepada Ibu Ohen kami persilahkan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada pembawa acara Ibu Puri yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memandu acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul mengikuti acara rangkaian Career Day Lab School tahun 2020. Hari ini yang ke-14. Alhamdulillah ya, semoga semuanya sehat walafiat dan bahagia lahir batin ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ano selaku Kepala SMA Lab School Jakarta atas sambutannya, Ibu Rina Wakil Kepala Sekolah Bagian Akademis, Pak Mustafa Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana Prasarana, dan Pak Badru Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Teman-teman guru, orang tua siswa, dan siswa-siswi baik dari lab school maupun dari luar lab school yang kami cintai dan kami banggakan. Lab school. Ya, yang telah hadir bergabung untuk mengikuti webinar info sesi tentang jurusan arsitektur dan jurusan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Topik hari ini mengenal lapangan pekerjaan arsitektur dan FSRD 5 tahun mendatang. Mungkin hadirin beberapa pertanyaan yang sering muncul pada umumnya di antaranya seperti apakah masa depannya menjanjikan? Apakah cukup dengan otodidak? Ya, kita bisa belajar dari internet misalkan ya. Bagaimana caranya untuk masuk jurusan ini? Apakah harus bisa menggambar? Nah, untuk menjawab kegalauan ini tentu akan dijelaskan oleh sumbernya langsung yang akan memberikan gambaran, mencari informasi penting khususnya untuk jurusan arsitektur dan fakultas, beberapa jurusan ya di Fakultas Seni Rupa dan Desain untuk jadi bahan pemikiran dan pertimbangan dalam menentukan pilihan yang tepat saat adik-adik kuliah nanti. Baik, narasumber kita hari ini keduanya dari Kota Kembang ya, 2 kumbang datang ya. Siapa yang tidak kenal Bandung? Artistik deh pasti ya kotanya. Feel estetikanya spesial deh pokoknya ya. Kami ucapkan selamat datang kepada 2 narasumber hari ini. Sekalian kami perkenalkan Wilujeng Sumping. Masih enak ya daripada kedengarannya lebih enak ya daripada yang Bu Puri tadi ucapkan. Sami-sami. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Ahmad Syarif, PhD dari Institut Teknologi Bandung. Sekalian ya saya bacakan sekilas untuk autobiografinya. Beliau sebagai dosen untuk S1, S2, dan S3 di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Juga dosen luar biasa program S2 untuk desain di Universitas Trisakti dan Universitas Telkom. Beliau menyelesaikan studi S1 di ITB mengambil jurusan desain produk
S2 di Arizona State University, USA, dan melanjutkan studi S3 di Jepang, ya, Shiba University. Juga beliau sebagai Ketua Prodi Desain Produk, jadi afiliasi Aliansi Desainer Produk Industri di Indonesia atau ADPII. Nah, selanjutnya saya perkenalkan narasumber yang kedua, Bapak Dr. Bahtiar Fauzi, ya, dari Universitas Parahyangan Bandung. Ya. Beliau menyelesaikan studinya dari S1 sampai dengan S3 di Universitas Parahyangan. Selain banyak sekali buku, ya, kalau saya lihat itunya banyak sekali ya buku dan jurnal yang dipublish baik untuk nasional dan internasional. Juga beliau tergabung di Ikatan Arsitek Indonesia dan anggota Forum Masyarakat Arsitektur Tradisional Indonesia untuk sekarang ini, ya. Insya Allah ya. Halo Mbak, gimana caranya? Insya Allah kedua narasumber akan mengupas tuntas informasi tentang jurusan arsitektur dan jurusan di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Oke, sebelum ke acara inti, kami infokan teknisnya ada 3 sesi yang harus diikuti ya. Sesi 1, narasumber akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Syarif dari ITB selama kurang lebih 30 menit. Kemudian dilanjutkan sesi kedua dengan narasumber yang akan dibawakan oleh Bapak Bahtiar Fauzi dari Universitas Katolik Parahyangan selama kurang lebih 30 menit juga. Nah, baru nih sesi ketiga dilanjutkan interaktif tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab, silahkan hadirin nanti bisa bertanya langsung atau bisa melalui chat room. Baik, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu bersama-sama menyimak materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Syarif. Pada yang terhormat, Bapak Ahmad Syarif, kami persilahkan. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Bu Hen. Pak Bahtiar, mohon izin saya mendahului. Silakan Pak. Suara saya bisa kedengaran Bu? Alhamdulillah kedengaran ya suara saya? Jelas ya. Baik, mohon saya bisa share screen ya. Sebentar. Oke. Sedikit. Ya. Kelihatan? Cukup. Materi presentasinya kelihatan ini? Bagus, ya. Pak. Kelihatan, Pak. Terbaca. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya akan menyampaikan hal yang terkait dengan tadi sudah disampaikan sebetulnya terkait dengan profesi, tapi sebelum melangkah ke profesi, kita kenal dulu apa yang dimaksud dengan bidang seni rupa dan desain. Jadi saya tidak khusus bicara desain, saya tidak khusus bicara seni rupa, saya bicara keduanya, begitu ya. Kemudian tadi saya koreksi sedikit, saya bukan ketua prodi Bu, tetapi saya ketua asosiasi prodi, jadi asosiasi program studi desain produk seluruh Indonesia. Jadi bukan ketua prodinya, karena kalau ketua prodinya ada Ibu Nedina kebetulan. Oke, mohon maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Baik, jadi yang saya presentasikan satu, saya akan mengenalkan dulu bidang seni rupa dan desain di tingkat pendidikan tinggi. Kemudian nanti saya jelaskan persiapan untuk menjadi calon mahasiswa bidang seni rupa dan desain, khususnya di ITB, gitu ya. Karena setiap tahun ini yang selalu ditanyakan, gitu ya. Kalau saya ke Labsul juga ini juga yang suka ditanyakan salah satunya, begitu. Kemudian nanti saya sampaikan prospek bidang kerja lulusan bidang seni rupa dan desain, baik sebagai wirausahawan maupun sebagai pekerja kreatif, tentu di bidang yang terkait. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kita lihat saja, kita kenal dulu apa bidang seni rupa dan desain. Kenapa disebutnya seni rupa dan desain, bukan seni rupa desain, begitu ya, bukan satu kesatuan kata, tapi juga seni rupa dan desain. Artinya dua bidang yang terpisah.
Di fakultasnya pun disebut Fakultas Seni Rupa dan Desain, artinya fakultas yang mengakomodasi dua bidang ilmu, seni rupa dan desain. Sebetulnya ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah bahwa keduanya, bidang seni rupa dan desain itu, berpijaknya pada estetika objek visual. Tidak bicara soal estetika objek yang non-visual, gitu ya. Contohnya saja objek suara, begitu, untuk musik, atau gerakan, untuk tari, tidak, karena itu bidangnya sendiri, gitu ya. Makanya disebutnya seni rupa. Konteksnya adalah visual. Kemudian salah satu yang terkait adalah proses kreatif. Jadi dua-duanya bicara hal yang sama, estetika objek visual dan proses kreatif. Kalau saya contohkan, orang melukis dengan orang membuat karya desain, itu sama-sama berangkat dari estetika objek visual dan proses kreatifnya. Ada yang angkat dari ide pada saat dia melakukan mengcopy, menyalin gitu, menyalin apa yang dia tangkap menjadi sebuah lukisan. Ada juga yang didasarkan pada ide imajinasi yang kemudian membuat sebuah produk. Nah, yang membedakan adalah bahwa kalau seni rupa fokusnya pada ekspresi estetik dan eksplorasi ide. Pusatnya pada kreator atau senimannya. Jadi pusatnya di seniman. Bukan pusatnya pada pengguna, konsumen. Enggak, mereka tidak memikirkan itu. Yang difokuskan adalah bagaimana karya itu bisa mengekspresikan aspek estetik dan bisa mengeksplorasi gagasan kreatif dari si seniman. Sedangkan desain itu fokusnya pada solusi kreatif. Jadi ada permasalahan manusia, masyarakat yang dicarikan solusinya secara kreatif. Jadi yang membedakan adalah bahwa seni rupa itu pusatnya pada kreator, pada senimannya. Sedangkan kalau desain itu berpusatnya pada pengguna atau konsumen. Sehingga seringkali yang membedakan antara seniman dan desainer adalah bahwa desainer lebih fokus pada fungsi objek, fungsi karya, fungsi artefak, atau fungsi sesuatu yang diciptakan melalui desain. Sedangkan kalau seni rupa, dia tidak memikirkan fungsi, dia memikirkan bagaimana ekspresi estetiknya bisa ditangkap oleh orang lain yang melihatnya. Di contohnya saja, kalau seni rupa itu fokusnya pada kreator. Lukisan-lukisan kubismenya Pablo Picasso itu terkait langsung dengan Pablo Picasso-nya. Tapi pernahkah kita yang punya iPhone gitu ya, pernahkah tahu desainernya siapa gitu? Seringkali mungkin siapa ya desainernya gitu. Karena dalam ilmu desain yang dipentingkan adalah pusatnya pengguna. Penggunalah yang kemudian punya otoritas ya, istilahnya punya peran untuk menghasilkan sebuah objek. Jadi desainernya Apple itu Jonathan Ive itu kalau di lingkungan orang desain mungkin dikenal, di luar orang desain mungkin siapa Jonathan Ive, dikenal pun tidak. Tapi kalau kubisme nyebut Picasso, semua orang bisa tahu. Karena memang dalam seni rupa kreator yang jadi inti. Beda dengan desain. Dalam desain pengguna yang jadi inti. Nah, di Fakultas Seni Rupa dan Desain sendiri, jadi saya fokus sekarang ke Fakultas Seni Rupa dan Desain yang ada di ITB, ada bidang seni rupa, ada kriya. Nah, ini kriya itu apa lagi gitu. Jadi kadang-kadang orang selalu menanyakan ini makhluk apa ini muncul seperti ini gitu. Jadi kriya itu adalah pecahan dari seni rupa yang fokusnya pada material. Jadi estetik, tapi fokusnya pada material. Dia sudah menggabungkan fungsi, tapi fungsinya tidak lagi bukan fungsi utama, tetapi fungsinya adalah fungsi-fungsi yang terkait dengan estetik. Contohnya misalnya untuk hiasan di dinding, elemen di dinding, gitu ya, elemen estetik yang bisa dipasang di dinding, hal-hal yang terkait dengan fungsi estetik sebuah benda kalau diletakkan di sebuah ruangan atau di sebuah tempat. Nah, di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, dibaginya seperti ini. Ada seni rupa dibagi 3, seni rupa 2 dimensi, seni rupa 3 dimensi, dan seni rupa intermedia. Kalau di tempat lain mungkin masih menganut yang sifatnya tradisional, gitu. Jadi seni lukis, seni grafis, seni patung, seni keramik. Gitu. Tapi dalam perkembangannya sudah sejak tahun 2013 di ITB itu dipisahkan, tidak lagi disebut sebagai seni lukis, seni grafis, tapi seni rupa 2 dimensi. Artinya orang yang masuk ke wilayah seni rupa 2 dimensi
dia bisa menguasai grafis, dia bisa menguasai lukis, atau perkembangan keilmuan seni rupa lainnya yang terkait dengan two-dimensional objek-objek dua dimensi. Demikian juga ada seni rupa 3 dimensi, kalau di tempat lain mungkin ada seni patung, kemudian seni keramik tidak lagi disebut seni keramik, tapi disebut sebagai kriya keramik, dan ini sudah berlaku di seluruh Indonesia. PTN itu sekarang menyebutnya kriya keramik, tidak lagi menyebut seni keramik. Kemudian ada seni rupa intermedia, yang kemudian berkembang akhir-akhir ini karena mengkaitkan dengan media elektronik, penggunaan display, penggunaan LED, penggunaan instalasi, itu merupakan bagian dari perkembangan kesenirupan intermedia. Kemudian kalau kriya, karena terkait dengan material, di kami itu ada 2, ada kriya keramik, yang dulunya seni keramik menjadi kriya keramik, dan ada kriya tekstil. Kemudian di tempat lain sebetulnya ada lagi, ada kriya logam, ada kriya kulit, cuma kalau di Indonesia itu agak terbatas bidang ini, terutama karena ini terkait dengan sarana prasarana. Ya. Kriya logam itu biasanya terkait dengan nantinya perhiasan. Nah, biasanya sarana prasarana untuk bidang-bidang kriya logam itu agak terbatas. Apalagi kalau tujuan akhirnya adalah desain perhiasan atau jewelry gitu ya, yang menggunakan perak, emas, ya kan harganya mahal, kemudian pengadaannya juga sulit gitu. Jadi belum banyak berkembang. Kemudian ada kriya kulit, sebetulnya di ITB juga berkembang, hanya masih masuk wilayah tekstil, jadi belum berdiri sendiri dia. Karena apa? Karena kriya kulit itu berkembang di wilayah Bandung karena ada alas kaki sebetulnya, ada industri Cibaduyut gitu ya, dan industri-industrinya terkait dengan material kulit karena berdekatan dengan Garut gitu ya, yang sebagai penyedia material kulit. Kemudian untuk desain dibaginya ada 3, jadi berdasarkan nomenklatur dari Kemdikbud, desain itu dikategorikan sebagai applied ilmu kerapan. Dibaginya 3, ada desain interior, ada desain komunikasi visual, dan ada desain produk atau disebut juga desain produk industri karena diterjemahkan dari industrial design dari bahasa Inggris. Jadi kadang-kadang ada yang menyebut desain produk, kadang-kadang yang menyebut desain produk industri. Di dalamnya sebetulnya ada sub bidangnya yang terkait dengan 3 bidang utama tadi. Seni rupa 2 dimensi atau lainnya yang terkait dengan materi 2 dimensi. Seni rupa 3 dimensi itu ada seni patung dan elemen estetik. Kemudian ada seni rupa intermedia itu ada seni instalasi dan video art. Kemudian kalau kriya keramik hanya kriya keramik, sedangkan kalau kriya tekstil turunannya ada desain fashion yang kita kenal sebagai fashion design. Mengapa kemudian desain fashion ini bukan merupakan pendidikan setingkat sarjana? Karena dalam nomenklatur dikti, desain fashion itu kategorinya bidang pendidikan diploma. Jadi tidak bisa diberikan pendidikan sarjana. Ini yang sedang kita perjuangkan supaya desain fashion masuk wilayahnya kategori sarjana. Ini belum tercapai gitu ya, karena di Kemdikbud ini disebutnya masih nomenklatur diploma 3 dan diploma 4, walaupun bisa disetarakan menjadi sarjana diploma 4 itu. Kemudian kriya tekstil ada juga seni serat, fiber art. Kalau Bapak Ibu sekalian atau adik sekalian tahu ada tapestri, karpet yang suka ditempel di dinding, itu benar bagian dari seni serat. Kemudian desain interior mungkin banyak terkait nanti dengan tempatnya Pak Bahtiar itu, arsitektur gitu ya. Nanti terbaginya berdasarkan wilayah kearsitekturan, wilayah bangunan. Sedangkan kalau desain komunikasi visual, itu terbaginya ada multimedia. Ya, dikategorikan multimedia itu di dalamnya ada animasi, game, itu masuk wilayahnya ini. Kemudian ada desain komunikasi visual yang masuk wilayahnya desain grafis. Desain grafis ini yang terkait dengan perancangan identitas corporate identity. Bicara logo, bicara perancangan buku, ilustrasi buku, ini masuk wilayah grafis. Sedangkan kalau advertising atau komunikasi periklanan kalau di kami menyebutnya, itu masuk wilayah bagaimana membuat iklan, baik untuk cetak maupun untuk elektronik. Jadi aspek yang terkait dengan periklanan, mulai dari copywriting sampai kemudian membuat objeknya, termasuk di dalamnya media luar ruang seperti billboard
maupun media elektronik seperti iklan di TV, iklan di sosial media, itu merupakan bagian dari advertising, bagian dari desain komunikasi visual. Sedangkan desain produk industri, di mana tempat saya berada, itu masuk wilayahnya sebenarnya banyak. Kami tidak memisahkan secara khusus, tapi di dalamnya ada desain furniture, ada desain produk transportasi, desain produk elektronik, desain kemasan, baik kemasan makanan maupun kemasan produk, dan sebagainya. Jadi wilayahnya sebetulnya termasuk luas. Oleh karena itu alumninya ada yang mulai bekerja di bidang furniture, sampai ada yang menjadi interior designernya untuk pesawat terbang gitu. Jadi range-nya itu terlalu besar gitu ya, kalau disebutkan satu persatu. Kita bisa lihat contoh-contohnya begitu ya. Kalau ini seni rupa 2 dimensi, kalau di kami ini berupa contohnya eksplorasi seni lukis dengan tema tertentu. Ini ukurannya besar, jadi tingginya itu 2 meter dengan lebar itu hampir seluruh gedung gedung FSRD ini tertutup. Jadi sengaja dibuat memang oleh mahasiswa yang membuat karya ini. Kemudian ada lukisan juga yang ada temanya gitu ya, yang dia melihat dari tampilannya organ binatang gitu. Kemudian dia coba eksplorasi, ada juga yang lukisan biasa, dan ada juga lukisan fotorealis seperti orang melihat dari kaca gitu ya. Yang kalau orang lihat ini foto atau lukisan, ini lukisan. Jadi bukan foto, tapi lukisan. Kemudian ini adalah seni rupa 3 dimensi, mulai dari elemen estetik, ada patung terbuat dari kayu disebut hulu teben. Kemudian ada monumen kayu mandala, ini dibuat untuk karya tugas akhir mahasiswa, ini presentasikan dan ditempatkan di dekat galeri atau di ruang Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kemudian ada seni rupa intermedia. Saya mungkin bisa tampilkan, ini adalah instalasi audiovisual. Jadi ini seperti masuk ke sebuah ruangan gitu ya, terus melihat orang yang sedang berdiskusi, membicarakan sesuatu. Jadi merupakan bagian dari seni rupa intermedia, memanfaatkan media yang ditembakkan atau ditampilkan dalam screen pada sebuah layar, dalam hal ini dinding yang dibuat dari kayu yang ditempatkan seperti sebuah ruangan. Ya, kemudian ini keramik, tadi sudah disampaikan, hubungannya dengan material keramik, seperti ini yang dicontohkan. Jadi ini keramik yang ditempelkan untuk di dinding, kemudian ada juga keramik yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari, walaupun sifatnya sudah menyerupai industrial, tapi sebetulnya ini dibuat handmade. Kemudian ada beberapa yang sifatnya itu elemen estetik. Sedangkan kalau kriya tekstil, kalau di kami lebih banyak yang mendekati ke fashion sebetulnya, jadi bekerja sama. Bahkan kami menjalin kerjasama juga dengan S-Mod, gitu. Jadi beberapa mahasiswa S-Mod kalau mau menjadi S1 gitu, mereka melanjutkannya ke ITB untuk mendapatkan gelar S1-nya, karena di S-Mod tuh gelarnya diploma sebetulnya. Jadi kalau untuk mendapat pengakuan sarjananya, mereka bisa bekerja sama dengan kami. Biasanya rutin setiap tahun mahasiswa kriya tekstil itu mengadakan pameran dan mengadakan fashion show. Tapi tahun ini spesial, tahun ini tidak ada sama sekali. Jadi fashion show-nya fashion show elektronik melalui online gitu. Kemudian kalau desain interior, ini beberapa contoh karya mahasiswa, interior terminal Labuan Bajo, kemudian interior rumah sakit kanker anak. Jadi ini lebih dekatnya ke arsitektur mungkin ya kalau bicara. Jadi bicaranya adalah ruang dalamnya, bukan ruang secara keseluruhannya, tapi ruang dalam untuk diberikan sebuah tema, diberikan sebuah ambience yang membuat orang itu kalau masuk memiliki ekspektasi, persepsi yang sifatnya positif terhadap ruang. Jadi inilah bidangnya desain interior. Kemudian kalau desain komunikasi visual, beberapanya misalnya membuat desain buku interaktif digital, kemudian juga membuat website cerdas makan ikan,
kemudian ada karya ilustrasi, kemudian juga ada membuat video games, bumi kertas. Ini orang ini, Ibu Rianti Wong, adik Rianti Wong, ini sekarang bekerjanya di Square Enix yang membuat Final Fantasy. Jadi dulu kebetulan produsernya Square Enix Final Fantasy itu datang ke ITB terus melihat-lihat karyanya, mereka tertarik dengan karyanya Mbak Rianti ini, kemudian akhirnya diajak bekerja di sana. Ini satu contoh animasi sejarah Majapahit, karya tugas akhir mahasiswa. Saya tidak tahu apakah suaranya kedengaran atau tidak. Hilang, Pak. Suara dari animasinya terdengar ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Tidak? Pak. Belum. Oke, kalau gitu sebetulnya harus di ini dulu ya. Kalau tidak salah, saya harus share ininya juga. Sebentar, harus share termasuk ininya juga, audio. Sebentar. Ya, oke. On the pillars of agricultural, militaristic, and economic might was said to be so great that its king looked up upon the sky, and lo and behold, he chose the sun. He chose the sun, a symbol of their power and prosperity, a symbol of their righteous glory. This mighty imperium are known in the annals of history as Majapahit. This is the story of the great kingdom of the sun. Ini itu salah satu dari desain komunikasi visual. Kalau desain produk industri terkait dengan produk-produk yang diperlukan oleh kehidupan masyarakat. Contohnya misalnya alat pertolongan korban tenggelam untuk petugas balai wisata di pantai, desain furniture untuk coworking space, kemudian ada balance bike, sepeda keseimbangan untuk anak belajar melatih keseimbangan yang dibuat frame-nya itu menggunakan rotan. Kemudian ada alat yang sifatnya wearable, kerjasama dengan teman-teman dari IT, teknologi informasi, dan dari pemrograman untuk membuat wearable device bagi penderita gangguan panic attack. Kemudian ada lampu yang buat dari bambu. Nah, kemudian ini yang sering ditanyakan begitu ya, persiapannya sebagai calon mahasiswa bidang seni dan desain di ITB itu seperti apa sih gitu, karena seringkali banyak yang tanya juga ke saya seperti apa sih gitu ya. Sebetulnya simpelnya ini, kemampuan utama yang dinilai untuk masuk ke bidang seni dan desain sebetulnya tidak hanya di ITB, di setiap tempat dimanapun yang melakukan seleksi, termasuk juga di beberapa tempat di luar negeri, itu adalah kemampuan menggambar atau drawing, serta kemampuan berpikir kreatif atau creative thinking. Jadi dua hal ini yang diutamakan sebetulnya. Nah, seperti apa sih gambarnya yang baik itu, dan seperti apa sih berpikir kreatif yang baik itu, intinya adalah yang dinilai keterampilan dasar visualisasinya. Apakah dia mampu misalnya menggambarkan orang, tidak perlu bagus, tetapi logis gitu. Logis artinya proporsinya baik. Kalau menggambar tangan itu tangan gitu ya. Artinya kalau misalnya menggambar jari, ya jari itu ada jempol, ada telunjuk, bukan jempol semua begitu. Jadi ada sifat yang ada penggambaran yang realistik. Jadi keterampilan dasar visualisasi terkait dengan kemampuan seseorang melihat benda itu secara realistik. Kemudian yang kedua adalah perhatian pada detail objeknya. Jadi seringkali orang menggambar, tapi kemudian tidak detail. Ada beberapa hal yang tidak detail, tidak ditampilkan secara detail. Jadi hanya berpikir, yang penting kelihatan efeknya, yang penting kelihatan bagusnya, yang penting kelihatan penuhnya. Bukan itu. Ya, bukan hanya sekedar penuh, bukan hanya sekedar bagus, tapi juga detail objeknya. Setelah ini saya kasih contoh gambarnya. Kemudian ada keunikan ide atau gagasan visual. Karena apa? Yang daftar itu banyak. Kalau orang disuruh menggambar pasar, mikirnya hanya ada bahwa pasar itu pasar tradisional,
kemudian ada pedagang, ada pembeli, dan pembelinya sekian banyak, ada transaksi, yaitu semua orang berpikir hal yang sama gitu. Tapi kalau bisa memikirkan misalnya, oh dalam pasar dalam kondisi seperti itu, ternyata ada kucing sedang lari, kucingnya nubruk orang, orangnya pegang balon, balonnya meletus. Nah, jadi berpikirnya panjang, bisa memikirkan ide terkait dengan sebuah suasana yang berbeda, digambarkan secara visual. Nah, itulah yang kemudian menjadi menarik perhatian. Karena khususnya buat adik-adik yang tertarik ke masuk Fakultas Seni Rupa dan Desain, karena yang daftar tuh banyak, biasanya penilai itu melihatnya itu dijreng-jrengnya semua gitu ya. Jadi kelihatan kalau misalnya gambarnya bagus dan menarik perhatian, artinya berbeda, itu kemudian kan menjadi menarik bagi penilai. Tapi kalau gambarnya itu kelihatannya sama, itu ya ini sama, dikategorikan sama begitu, ya tentu tidak memiliki nilai lebih, terutama dari sisi penilai. Saya kasih contoh saja ya, ini dari mungkin dari 2 tahun yang lalu gitu ya. Jadi di gambarnya dua-duanya seperti ini. Yang ditanya adalah satu, mana yang menunjukkan keterampilan dasar visualisasi lebih baik, yang kiri atau yang kanan? Kemudian mana yang menunjukkan perhatian pada detail objek, misalnya ekspresi wajah, gestur, ya, gerakan badan. Kemudian mana yang lebih baik dalam menunjukkan keunikan ide atau gagasan visual? Saya kasih contoh terhadap detail saja. Kalau Bapak Ibu sekalian atau adik sekalian perhatikan misalnya ya, gambar yang kiri itu ada detailnya. Nonton barengan di malam hari, ada gambar bulannya. Ada muka ekspresi orang yang sedang teriak. Ada pedagang jauh. Kemudian ada termos di depan. Detail objeknya itu kemudian menjadi berbeda gitu. Orang lain tidak memikirkan seperti ini. Kemudian, oh dia duduk atau dia berdiri di atas karpet atau di atas tikar. Sandalnya dilepas. Ada deretan sandal di situ. Jadi kalau diperhatikan, detailnya berbeda. Visualisasinya lebih baik, detailnya berbeda. Ini yang kemudian dilihat oleh nilai itu, oh ini lebih baik. Kemudian, bagaimana keunikan gagasannya? Gagasannya hampir sama, tapi cara penggambarannya. Kalau ini dari kanan ke kiri. Kalau yang di kanan itu frontal. Ya, jadi melihatnya pada titik tengah. Langsung pada titik tengah. Dan kalau diperhatikan detail objek orang misalnya lagi main bola pun hanya titik kecil gambar gitu ya, hitam kecil. Sedangkan kalau yang di kiri itu lebih detail gitu gambarnya. Walaupun terpotong tapi ada gambar orang, ada skor gitu ya, bahwa ini ditunjukkan menggunakan bambu. Layar adalah layar tancap menggunakan bambu, ada talinya juga terurai. Itu kalau orang melihat ini, oh ini beda ya, tampilannya berbeda. Tidak lagi sekedar nonton itu pakai TV tempel selesai gitu, tapi memikirkan sesuatu yang berbeda, menampilkannya secara berbeda, menampilkan detailnya juga secara berbeda. Jadi kalau adik-adik sekalian gitu ya tertarik masuk Fakultas Seni Rupa dan Desain, ini bisa menjadi bahan perhatian. Jadi tidak hanya sekedar belajar gambar, tapi belajar gambar yang bisa menunjukkan visualisasi lebih baik, concern terhadap detailnya, dan bisa unik tampilannya. Ya, karena seringkali bimbingan-bimbingan belajar, gitu ya, walaupun beberapa itu dari alumni, gitu, seringkali hanya bicara soal unik. Oh, gambarnya diambil dari sudut tertentu unik, gitu. Gambarnya seperti semut yang sedang melihat ke atas, unik. Jadi bicaranya soal unik, padahal tidak hanya soal unik, tapi bicara juga soal detailnya bagaimana, visualisasinya bagaimana. Jadi tidak hanya sekedar uniknya, karena kalau unik mungkin setiap orang juga punya pikiran unik sendiri-sendiri, gitu ya. Dan justru pikiran-pikiran yang seperti itu kita hargai, unik itu dihargai nilai, tapi unik dengan detail lebih baik, dengan visualisasi lebih baik, itu dia hargai lebih tinggi. Oke. Baik, nah itu terkait dengan persiapan masuk. Nanti kalau sudah masuk, belajar dan segala macamnya, terus kemudian lulus. Lulusnya jadi apa sih? Bidang utamanya memang 3 hal. 1, jadi seniman, jadi kriawan, jadi desainer. Jadi seniman, bisa jadi seniman patung, bisa jadi seniman lukis, bisa jadi kritikus seni, atau menjadi kurator juga, karena sekarang makin berkembang bidang itu.
Kemudian kalau kriawan mau menjadi kriawan keramik, tidak hanya bicara soal keramik fungsional, tapi keramik estetik, gitu ya. Bisa dipajang, bisa ditempel, bisa menjadi elemen estetik dalam ruang, gitu. Atau bisa jadi desainer fashion. Desainer bisa desainer interior, bisa menjadi desainer produk, bisa menjadi desainer logo, bisa menjadi desainer identitas perusahaan. Ini adalah bagian dari bidang pekerjaan utama. Nah, dalam perkembangannya ada beberapa yang memang agak beda sedikit, yang lebih fokus gitu ya. Contohnya seperti Mbak Rianti Wong ini jadi desainernya untuk Illustrator gamenya Square Enix, membuat gamenya Zelda The Breath of Wild. Kemudian ada Adi Panuntun ini, Mas Adi Panuntun ini desainernya video mapping untuk Frankfurt Book Fair. Kemudian ada yang menjadi penciler atau komikus untuk Marvel Comics. Gitu ya. Dulunya dari DKV dia. Mbak Miralti ini dulunya dari DKV, tertariknya pada ilustrasi, dia jago banget kalau bikin warna, bikin gambar, kemudian tertarik, bidang komik, akhirnya larut, kemudian menjadi komikusnya Marvel, salah satu komikusnya Marvel. Ini bikin pekerjaan kontemporer yang kalau kita lihat mungkin ada ya memang ada gitu. Desainer sepatunya Puma itu salah satunya alumni kita. Kemudian ini juga Pak Christianus Mana desain mobil dari VW. Kemudian ada juga yang agak nyeleneh sedikit, itu desainernya peralatan kendaraan taktis militer. Ini Mas Yusuf, ini yang desainer rantis militer. Perusahaannya dia bikin sendiri, Triple S, SSS. Itu kendaraannya yang dipakai oleh Pak Jokowi pada saat acara ulang tahun 17 Agustus. Jadi ini kendaraannya memang dikembangkan oleh Mas Yusuf Mutini. Kemudian ada yang fokusnya ke desainer, menjadi desainer furniture. Ya, seperti Mas Abi Ilah ini yang fokusnya pada merancang furniture, dan kemudian furniture-nya diadopsi oleh Capellini di Italia. Menjadi bagian dari koleksinya dari Capellini di Italia. Nah, ini adalah contemporary job. Di pekerjaan kontemporer yang sekarang makin banyak. Dan akan lebih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang dalam era teknologi digital ini sesuatu yang kita tidak pikirkan sebelumnya bisa terjadi. Gitu. Ya. Satu, kalau desainer website mungkin umum, desainer aplikasi antar muka untuk sebuah aplikasi di ponsel atau di teks itu sekarang mengandalkan desainer. Sebenarnya bukan desainer, tapi sebenarnya sebagai UX researcher, peneliti UX, user experience, tapi isinya adalah mendesain. Kemudian ada desainernya konten media. Bapak Ibu sekalian sering menggunakan sosial media. Nah, sekarang sosial media untuk kepentingan bisnis itu dirancang. Namanya desainer konten media. Jadi konten sosial media untuk bisnis, perusahaan-perusahaan, itu sekarang ada desainernya. Kalau kita lihat, saya beberapa hari terakhir ini, itu mendapati kenyataan, dari 10 lowongan yang ada di Singapura, itu 8 itu diperuntukkan bagi orang yang tertarik untuk mengelola konten media. Artinya ini bidang yang makin lama mungkin makin banyak diperlukan. Kemudian ada videographer. Videographer itu kepentingan bisnis. Bentar, mungkin saya bisa kasih contoh sedikit. Videographer ini yang dikembangkan untuk Was werde ich morgen tun? Untuk konten media. Eine Frau, die sich an die Routine gewöhnt hat. Einkaufen gehen, Kaffee trinken, Blumen gießen. Oh, habe ich das zweimal gesagt? Hat jetzt die Chance, daraus auszubrechen, indem sie auf eine Mission geht. Eine Mission, die Mut zu reisen erfordert. Von Braunschweig nach Bandung. Frau Idee, demnächst. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bidang seni rupa dan desain, ya intro terhadap bidang seni rupa dan desain, bagaimana persiapan untuk masuk ke FSR ITB khususnya, dan kemungkinan prospek pekerjaan baik pekerjaan yang mainstream, yang umum dilakukan, maupun pekerjaan-pekerjaan yang semakin lama berkembang menjadi sesuatu yang unik, yang menjadi sesuatu yang berbeda, yang kemungkinan dalam
5 tahun ke depan ini menjadi sebuah yang mainstream, jadi berubah menjadi sesuatu yang mainstream. Mungkin itu bisa saya sampaikan, mudah-mudahan informasi yang ditampilkan di sini bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi bagi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan waktunya cukup gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah terima kasih pada Bapak Ahmad Syarif yang telah menyampaikan materinya. Baiklah hadirin, selanjutnya kita memasuki narasumber yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Bahtiar Fauzi. Kepada yang terhormat Bapak Bahtiar Fauzi, kami persilahkan. Silakan Pak. Terima kasih Bu Ohen. Selamat sore Bapak dan Ibu serta adik-adik semua. Dan kali ini saya akan mencoba menyampaikan secara singkat kurang lebih bagaimana pembelajaran arsitektur untuk membekali siswa SMA Lab School di Jakarta ya. Jadi ini saya mencoba untuk menyampaikan beberapa poin berikut. Nah, ini tadi sudah disampaikan CV saya, mungkin bisa dilanjutkan kembali. Nah, untuk jenjang pendidikan ini tentunya merujuk pada, karena ini pendidikan arsitektur, jadi di program studi arsitektur itu memang berdiri semenjak tahun 60 ya. Dan saat itu memang sudah statusnya sudah disamakan dengan menjalankan kurikulum baru kami itu 2018 ya. Jadi menerapkan jenjang selama 4 tahun atau 8 semester dengan jumlah 144 SKS berikut. Nah, kalau melihat profil lulusan ya, jadi ini sebagai satu kompetensi pembeda ya, jadi arsitektur itu pertama adalah sebagai perancang arsitektural ya, di mana memiliki satu kemampuan dasar profesional dan juga memiliki wawasan global serta peka terhadap nilai-nilai etika, ekologi, budaya dan kearifan lokal di dalam kegiatan merancang bangun lingkungan binaan. Jadi lingkungan binaan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Juga bisa sebagai asisten pembangun lingkungan binaan, di mana dia memiliki satu kemampuan dasar dalam melaksanakan pembangunan lingkungan binaan, dan juga memiliki satu wawasan global, serta peka terhadap nilai-nilai etika, ekologi budaya, kearifan lokal. Dan juga sebagai asisten peneliti lingkungan binaan, sehingga dia bisa memiliki satu kemampuan dasar dalam melaksanakan penelitian lingkungan binaan, dan juga memiliki satu wawasan global, serta peka terhadap nilai-nilai etika, ekologi, budaya, dan kearifan lokal. Jadi pada intinya memang pembelajaran arsitektur itu adalah termasuk ilmu positif ya, ilmu terapan gitu ya. Kalau dilihat memang di arsitektur itu belajar berbagai macam pengetahuan yang mungkin saya kira juga bukan pengetahuan atau teori murni dari arsitektur ya, tetapi justru kita mencoba untuk melakukan satu kajian teori-teori yang memang diharapkan bisa digunakan di dalam proses merancang, karena hasil karya arsitektur itu diharapkan dapat mewadahi satu aktivitas manusia di dalam lingkungan binaan. Nah, merujuk pada kurikulum 2018 itu ada dasar hukumnya, mungkin barangkali ini beberapa hal tentang undang-undang. Juga acuan yang lain tentang capaian pembelajaran dari Unpar, juga dari Aptari, pembelajaran sosial pendidikan tinggi arsitektur Indonesia, juga dari UAE, yaitu arsitek dunia, juga dari KAB yang dari Korea. Dan semuanya ini juga tentunya juga menjadi dasar, termasuk juga kompetensi arsitek dari IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Kalau melihat dari peta struktur kurikulum, di sini kita melihat bahwa pembelajaran arsitektur itu dijalankan selama 8 semester dan terdiri dari yang core utamanya adalah studio sebenarnya ya. Dari studio 1 sampai studio akhir di semester 7 dan diakhiri dengan skripsi. Jadi memang yang menjadi keutamaan pembelajaran arsitektur itu core-nya adalah di studio, di kegiatan merancang desain. Dan beberapa mata kuliah yang lainnya itu tentunya juga menjadi pendukung ya. Artinya pada semester 1 misalnya itu studio perancangan arsitektur 1 itu didukung oleh teori tentang arsitektur pramodern, kemudian ada pengantar arsitektur,
dan ada dasar struktur konstruksi bangunan. Ini adalah dasar-dasar yang mendukung Studio 1, dan kemudian juga ada beberapa mata kuliah yang lain juga yang mendukung di setiap tingkat. Dan kita melihat bahwa di sini adalah core utamanya adalah studio. Berikut. Nah, kalau dibagi menjadi persentasenya 30% sendiri dari 144 SKS itu terutama pada kegiatan studio. Jadi memang sangat besar sekali. Kurang lebih 44 SKS itu yang utama menjadi beban di studio. Sedangkan mata kuliah yang lainnya seperti yang merah 10%, yang biru 15%, dan itu terkait dengan studi desain dan engineering ya, technical engineering gitu. Dan juga ada yang masing-masing 7% itu yang berwarna pink, orange, kuning, hijau, dan putih itu semua terkait dengan satu kegiatan profesi, kemudian ada studi budaya ya, ada juga studi sosial ya, lingkungan begitu ya, dan juga terkait dengan MKU dan skripsi ya, etris begitu. Nah, dan 10% lagi itu yang MKU, yaitu mata kuliah umum yang mungkin kita belajar tentang logika, etika, estetika, itu dasar dari pengetahuan. Dan ini semua adalah merupakan satu core pembelajaran di arsitektur. Berikut. Nah, ini perinciannya tentunya bahwa nanti pada akhirnya setelah lulus menjadi sarjana arsitektur, gelarnya adalah SARS, yaitu sarjana arsitektur. Kemudian di dalam kurikulumnya dengan beban 144 itu terdiri dari beberapa SKS ya. 135 itu mata kuliah wajib, 14 SKS MKU, 44 SKS itu dari studio, kemudian 69 SKS itu yang non studio, dan 8 itu skripsi. Plus 9 SKS untuk mata kuliah pilihan. Dan ini semua adalah merupakan gambaran tentang kurikulum yang dijalankan di Prodi Arsitektur Unpar. Nah, setiap semester mahasiswa bisa menempuh dari 18 hingga 24 SKS, dapat ditempuh paling cepat 3,5 tahun, paling lama 7 tahun. Ada evaluasi tahap 1, tahap 2, dan juga IPK, skor TOEFL itu juga mungkin menjadi dasar ya, termasuk misalnya TOEFL itu harus 500 misalnya gitu ya, itu juga menjadi persyaratan. Kemudian juga ujian kehadiran juga 100% ya, tapi tentunya yang ketidakhadiran itu juga harus dilaporkan gitu ya. Berikut. Nah, ini kurang lebih gambaran ya, ini juga selama hampir 1 tahun ini mungkin mahasiswa tidak mengalami seperti foto itu ya, tapi karena pembelajaran melalui daring, jadi ini adalah gambaran kurang lebih pada saat luring ya, itu kurang lebih seperti ini kegiatannya. Nah, sistem pembelajaran itu ada kegiatan yang akademik, ada beberapa mata kuliah baik wajib maupun pilihan, juga studio mahasiswa melakukan kerja itu dalam 1 minggu 2 kali ya, masing-masing 8 jam gitu. Kemudian ada beberapa tugas yang dilakukan, baik proses-proses asistensi ya, bimbingan begitu, ada diskusi progres, ada presentasi, ada sidang, ada ekskursi, kuliah lapangan, ada survei, proyek, dan lain-lainnya. Jadi pembelajaran sektor itu tidak hanya di kelas saja, tetapi juga di lapangan. Artinya bagaimana mahasiswa bisa belajar memahami, mengalami tentang ruang arsitektural. Ya, itu penting sekali ya. Sensitivitas tentang bentuk itu juga bisa dialami melalui pengalaman meruangnya begitu ya. Jadi bahasa bentuk arsitektur itu bahasa ruang sebenarnya, karena ruang itu yang dirancang oleh arsitek di dalam mewadahi sebuah aktivitas. Berikut. Nah, ini kurang lebih studi perancangannya ya. Jadi dari SPA1 ada studi perancangan arsitektur 1 di semester 1 hingga semester 6, dan kemudian terakhir di studi akhir arsitektur ini sampai semester 7. Sedangkan yang terakhir adalah skripsi di semester 8. Kemudian bahwa dalam pembelajaran arsitektur itu menanamkan sebuah nilai-nilai sebenarnya ya. Jadi tidak sekedar teoritik saja, tapi pada proses pembelajaran itu justru nilai-nilai tentang etik dan estetik ya. Juga tentang kedisiplinan ya, karena seperti halnya contoh misalnya kalau mengumpulkan tugas terlambat ya sudah langsung gitu ya, meskipun karyanya sangat lengkap dan bagus begitu ya. Nah, ini juga kita memberikan latihan seperti itu, juga bisa bekerja profesional gitu ya. Ini karena pada akhirnya nanti setelah lulus ya mereka juga harus profesional dalam bekerja. Berikut.
Nah, ini pembagian dari studio ya, dari SPA 1 hingga SAA ya. SAA ada studi akhir arsitektur. Kalau dulu memang SAA itu adalah proyek akhir ya. Dulu kan 10 semester ya, sekarang 8 semester. Sehingga studi akhir arsitektur itu merepresentasikan studio terakhir dari desain, dan semester 8-nya di ujungnya adalah skripsi. Nah, ini kurang lebih pergerakan dari kegiatan merancang ya. Di sini dibagi dua, ada tingkat dasar, basic, ada juga yang kedua ada advance, pengembangan. Jadi 4 semester pertama itu adalah basic ya, atau dasar, sedangkan 3 semester berikutnya adalah pengembangan. Nah, ini adalah kurang lebih pandangan tentang studio yang akan dilakukan, dan bangunannya orientasinya adalah buildable, itu artinya bisa dibangun ya, bahwa yang kita desain itu harus bisa dibangun begitu ya. Jadi harus ada pertanggungjawaban dari aspek struktur, aspek bentuk, aspek ruang, dan mungkin peraturan-peraturan itu juga melekat di sana ya. Ketentuan setempat, peraturan daerah atau peraturan tapak itu atau lingkungan itu melekat begitu ya. Jadi kita juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Berikut. Nah, ini studi akhir arsitektur di semester 7 itu 8 semester ya. Jadi ini ada persyaratan, sekiranya ini saya pikir nanti menjadi dasar dari keikutsertaan di studio. Berikut. Nah, untuk skripsi juga sama, dia ada di semester 8 dengan beban 8 SKS ya. Nah, di sini menarik karena kajian dari skripsi itu terkait dengan bidang keilmuan. Jadi itu merupakan pilihan dari mahasiswa nantinya ya. Jadi bidang-bidang ini dikelola oleh Pusat Studi Arsitektur ya. Ada 4 bidang sebenarnya yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Pertama adalah KBI STEFA, yaitu Komunitas Bidang Ilmu Sejarah Teori dan Falsafah Arsitektur ya. Jadi yang terkait dengan kesejarahan, dengan teori, dengan filosofi arsitektur itu bisa masuk di sini ya, kajian skripsinya. Kemudian ada KBITM, Teknologi dan Manajemen, ya terkait dengan engineering ya. Kemudian yang ketiga adalah perumahan dan permukiman, dan yang keempat adalah sektor kota dan desain perkotaan. Nah, ini adalah skop atau lingkup yang memang ditawarkan oleh dosen-dosen yang memiliki satu kompetensi ya, sesuai dengan bidangnya begitu ya. Berikut. Nah, ini persyaratannya untuk skripsi itu ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh mahasiswa nantinya. Berikut. Ya, berikut. Nah, ini menarik juga ya, bahwa pembelajaran arsitektur itu tidak hanya sekedar kegiatan yang sifatnya akademik ya, yang non akademik pun juga menjadi penting ya, menjadi penting. Tentang apa, soft skill misalnya gitu ya, karena juga banyak ya, banyak alumni yang mereka mendaftar atau bekerja itu memiliki satu pengalaman bahwa yang ditanya pertama kali itu bukan IPK-nya atau CV-nya ya, apa namanya, transkripnya misalnya gitu ya, tentang nilai-nilainya, tetapi soft skill-nya. Jadi mungkin karakteristik dari mahasiswa itu yang barangkali pertama kali akan dilihat begitu ya. Nah, ini di sini mahasiswa juga bisa dilatih ya, tentang satu aktivitas kegiatan soft skill ya, misalnya tentang arsitektur hijau. Ya mungkin di sini mahasiswa akan berada di satu daerah atau desa atau apa yang terpencil begitu ya, di pedalaman begitu. Mereka tinggal di situ kurang lebih 10 hari, barangkali mereka hidup bersama masyarakat setempat gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu menjadi sangat penting, sehingga itu menjadi satu dasar dari pengetahuan pembelajaran secara langsung. Ada sektor foto ya, sekarang juga media digital juga sangat berkembang, sehingga banyak media-media seperti hanya Instagram itu juga banyak satu karya-karya arsitektur yang mungkin bisa dijadikan satu gambaran tentang satu perkembangan arsitektur ya, itu juga menarik sekali ya. Kemudian juga ada Parades, yaitu Parades Design Competition ya, jadi yang terkait dengan kompetisi desain yang diselenggarakan oleh mahasiswa ya. Jadi ini skalanya nasional ya, jadi diikuti oleh seluruh mahasiswa secara nasional. Ada Cinemars ya, tentang sinematografi, kemudian ada Malam Keakraban, ada Ligars itu tentang olahraga ya, kegiatan olahraga, ada Bakti Ganva itu ada kegiatan pengabdian pada masyarakat. Mereka selain mencari dana, kemudian merancang,
dan kemudian akhirnya membangun ya. Jadi karya itu nanti dipersembahkan untuk masyarakat yang membutuhkan sekali di beberapa daerah atau tempat gitu ya. Juga ada pengabdian pada anak, ada seminar dan talk show, ada final architecture project, kemudian ada PSM ya. Ini juga saya pikir pada akhirnya juga akan mengisi portofolio mahasiswa ya. Di sana ada SKPI, yaitu surat keterangan pendamping ijazah. Ini juga yang biasanya yang pertama kali ditanya gitu ya. Dan kebanyakan yang sebelum lulus pun juga mereka juga sudah direkrut karena melihat portofolionya. Jadi mahasiswa pada akhirnya nanti di ujung itu membuat portofolio. Berikut. Ada tugas perwalian ya, pendampingan lah istilahnya, mungkin membantu rencana studi, mungkin ada suatu persoalan mahasiswa atau mungkin dengan keluarga dan seterusnya, itu perlu pendampingan ya. Jadi saya kira tugas dosen wali itu banyak hal yang bisa memperlancar tugas dari mahasiswa ya atau studinya begitu ya. Berikut. Nah, ini ada beberapa contoh, ini di studio 1 ya, di semester 1 ya, mahasiswa membuat satu dari objek arsitektural ya, objek bangunan yang ada, mereka survei ke satu tempat. Ini kebetulan di depan shelter angkut di depan Unpar ya, di kampus Unpar. Mereka di situ kemudian membuat desain sketch gitu ya, langsung kurang lebih bagaimana menggambarkan tentang ide bentuk dan ruangnya ya. Jadi masalah ruang ini menjadi penting. Berikut. Nah, ini juga bagaimana mahasiswa membuat konsep ya. Jadi saya kira desain yang sebelum dibuat atau dirancang itu ada gagasan awalnya kurang lebih bagaimana konsepnya. Jadi ada satu latar belakangnya begitu. Kenapa bentuk itu diciptakan ya? Dasarnya seperti apa ya? Apakah dari ruang, dari bentuk atau dari tempatnya gitu ya. Jadi yang dikatakan dengan good building atau good architecture atau arsitektur yang bagus itu adalah ada 4 ya, misalnya fit in tentang culture. Jadi arsitektur itu harus sesuai atau fit dengan budayanya. Kemudian climate dengan iklimnya. Jadi gambaran tentang desainnya itu harus sesuai itu. Kemudian fit in dengan habitat, yaitu tata laku, kebiasaan dilakukan sehari-hari. Dan fit in site. Jadi bangunan itu tidak seperti ya mungkin tidak seperti patung yang mungkin barangkali atau artwork yang bisa diletakkan di beberapa ini ya, tetapi bahwa arsitektur itu dia harus fit dengan tempatnya, jadi tidak bisa dipindah-pindah begitu ya. Intinya itu. Jadi memang ada kajian yang sangat spesifik tentang tempat itu. Berikut. Nah, ini kurang lebih model ya, ini dibuat oleh mahasiswa. Jadi dengan karton atau greyboard atau yang lain, mereka memotong-motong kemudian menyusun sesuai dengan desain yang sudah dibuat ya. Jadi ini saya kira menarik sekali ya, bagaimana membuat bangunan dari desain yang sudah dibuat secara 3-dimensional ya. Kemudian tiang-tiang itu sebenarnya menggambarkan pohon ya, tapi dibuat geometrik ya, jadi sederhana begitu ya. Tapi kurang lebih idenya seperti itu ya. Jadi bagaimana menyusun bangunan tidak sekedar hanya diletakkan saja di tapak itu, tapi ada satu satu narasi atau uraian tentang konsep ruang yang dibangun, baik ruang dalam maupun ruang luar. Berikut. Nah, ini kurang lebih kalau merancang bangunan bentang lebar, misalnya dengan bentuk-bentuk. Kalau di arsitektur itu ada 3 bentuk dasar, misalnya bentuk geometrik, persegi, segitiga, lingkaran, misalnya gitu ya. Jadi yang dirancang oleh arsitek itu tentunya, atau mahasiswa arsitektur itu tentunya menggabungkan 3 bentuk tadi yang kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dia menghasilkan satu bentuk yang baru begitu ya. Nah, biasanya mahasiswa juga melakukan studi preseden ya. Jadi misalnya melakukan studi atau kajian tentang desain-desain karya arsitektur yang dianggap baik gitu ya. Dia pelajari gitu ya. Kemudian dia tarik kurang lebih esensi dasar dari bentuk itu seperti apa. Kemudian itu bisa menjadi satu referensi dasar dari pengembangan desain ya. Jadi mereka dalam mengembangkan desain itu juga melihat karya yang sudah ada sebenarnya. Itu juga bisa. Barangkali desain itu menginginkan sesuatu yang berbeda dengan yang lain itu. Saya kira seperti itu. Berikut. Nah, ini kalau misalnya satu karya arsitektur yang high rise ya, maksudnya bangunan bertingkat banyak. Ini kurang lebih seperti apa? Ini adalah skala kota ya. Jadi ini juga merupakan gambaran bagaimana bangunan yang dirancang itu bisa berdiri
ya yang tadi katakan bendable itu, jadi desain itu harus bisa dibangun gitu ya. Berikut. Nah ini satu kebanggaan sebenarnya ya, jadi mungkin bukan karena rupiahnya ya atau apa namanya prestasi yang kebanggaan mereka itu sebenarnya bukan karena nilai uangnya sebenarnya ya, tapi kebanggaan dalam arti bahwa ini adalah menjadi salah satu portofolio ya, apa namanya portofolio untuk mereka mahasiswa itu untuk mencari pekerjaan berikutnya gitu ya. Jadi ini juga merupakan salah satu gambaran karena biro-biro konsultan itu juga mencari arsitek-arsitek yang memiliki satu talenta dan kemampuannya itu sudah teruji gitu ya melalui sayembara atau apa namanya lomba-lomba yang memang diikuti baik tingkat nasional maupun internasional ya. Berikut. Nah ini juga ya, jadi karya arsitektur itu tidak hanya bangunan saja ya, tapi juga bisa masuk ke dalam ranah tapak ya, satu kawasan begitu ya. Mungkin kalau kawasan lebih besar lagi menjadi arsitek perkotaan, bisa juga sampai ke arah sana ya. Tapi paling tidak bahwa arsitektur itu belajar tentang ruang sebenarnya ya. Bahasa bentuknya itu adalah ruang ya. Jadi antara pelingkup dan ruang itu menjadi satu kesatuan ya. Karena tempat atau ruang itulah yang akan digunakan untuk aktivitas manusia gitu ya. Baik yang indoor maupun juga yang outdoor gitu. Berikut. Nah ini juga beberapa karya prestasi mahasiswa yang mungkin menjadi kebanggaan sebenarnya. Tapi bagaimana ide-ide atau gagasannya itu mungkin bisa dikembangkan dari konsep yang tradisional, bagaimana dipadukan dengan konsep modern begitu ya. Dan pada suatu tempat yang mungkin berbeda dengan awalnya begitu ya, spirit awalnya begitu ya. Jadi ini adalah merupakan satu tantangan ya. Jadi ini menarik sekali. Berikut. Nah ini gambaran tentang portofolio ya. Jadi kalau setelah selesai merancang itu barangkali kurang lebih dari aspek konsep dan bentuk dan ruangnya itu kemudian disusun sembilan rupa sehingga ini bisa menjadi portofolio ya. Format ini bisa menjadi portofolio di dalam kegiatan sayembara gitu ya. Di samping juga portofolio untuk nanti kelak setelah mereka lulus begitu ya. Berikut. Jadi arsitektur tidak sekedar pada bangunan yang kecil, tapi bisa juga pada skala yang lebih besar begitu ya, skala perkotaan misalnya begitu ya. Karena banyak juga peran-peran arsitek di sini yang tentunya tidak diharapkan bisa menyelesaikan persoalan lingkungan binaan yang lebih luas ya. Barangkali ini yang menjadi satu hal yang menarik begitu ya. Jadi dia bisa skala yang kecil sampai skala yang lebih besar gitu ya. Berikut. Nah ini juga prestasi mahasiswa sayembara di Singapura kalau tidak salah, dan ini juga menarik ya. Jadi mereka diuji kembali istilahnya begitu ya, diuji kembali di forum internasional begitu ya. Ini juga satu tantangan ya, dan juga pengalaman yang sangat berkesan begitu ya bagi mahasiswa gitu ya. Jadi bagaimana kegiatan merancang itu kemudian dipresentasikan dan kemudian diuji di sana gitu ya. Nah, di sini suatu tantangan yang cukup besar sehingga barangkali perlu disampaikan pada forum itu gitu. Berikut. Nah, ini juga ya, tadi mungkin bisa juga merancang lapangan olahraga atau jogging track atau mungkin kawasan lebih besar ya. Atau juga merancang sebuah jembatan yang mungkin dia menjadi satu dengan bangunan begitu ya. Jadi banyak sekali variasinya di dalam merancang lingkungan binaan itu. Berikut. Nah, tentang profesi ada rencana memang ke depan ini kami akan membuka program profesi arsitek ya. Itu kurang lebih bisa diikuti selama 2 semester 24 SKS ya atau selama 1 tahun ya untuk melengkapi karena memang satu persyaratan dari undang-undang arsitek itu ya memang sudah ada undang-undangnya itu disyaratkan mereka harus studi selama 5 tahun sedangkan pendidikan kita itu hanya 4 tahun jadi harus ditambah 1 tahun lagi untuk melengkapi 5 tahun dan setelah itu dilakukan magang bekerja di biro arsitek selama 2 tahun. Nah, setelah itu baru mendapatkan SKA ya. Jadi sertifikat kompetensi arsitek ya atau sertifikat bekerja sebagai arsitek ya. Itu kira-kira seperti itu untuk ke arah profesi. Berikut.
Nah, prospek karirnya juga saya kira juga sangat lebar sebenarnya nih. Ya ekstrimnya seperti mungkin Tulus barangkali itu memang menyeberang sekali ya menjadi penyanyi ya. Tapi saya kira bukan itu. Tapi karena di pembelajaran sektor itu spiritnya adalah berpikir secara integral dan komprehensif gitu. Jadi banyak sekali aspek-aspek baik sosial, budaya, ekonomi, politik bahkan yang dipelajari untuk menghasilkan sebuah karya arsitektur. Ya, jadi termasuk juga nilai-nilai budaya itu juga dipelajari agar bisa memahami tentang esensi dasar dari karya itu. Nah, di sini prospeknya bisa menjadi arsitek perencana. Ini ada beberapa arsitek yang cukup besar di Indonesia, seperti Andra Matin, ada Abodai, Budiman Hendro Purnomo, itu juga ya, Airmas, Asri ya. Kemudian Anggara Arsitime, Arkonin ya, ada PDW, ada Urbane dan lain-lain ya. Tapi juga bisa menjadi arsitek freelance ya, sendiri begitu ya. Kemudian juga bisa menjadi arsitek pelaksana ya, mungkin seperti di kontraktor, developer atau BUMN ya. Ini juga saya kira juga banyak yang bisa diikuti. Kemudian sebagai desainer ya, mungkin ada fashion design. Jadi alumni kami itu juga ada yang masuk di ranah fashion design ya, tapi memang basic dari tadi proses merancang tadi. Kemudian juga desain grafis ya, saya kira ini juga agak nyebrang, tapi hal ini juga memang ada ya, yang pengetahuan arsitekturnya juga bisa dipakai untuk ke arah sana. Juga ada desain interior atau furniture ya. Di sini ada biro arsitek interior, ada furniture, ada kontraktor interior furniture yang bisa diikuti oleh alumni. Kemudian desain landscape ya. Memang di Indonesia juga ada si arsitektur landscape ya, tapi yang khusus landscape ya, tatanan pertamanan di dalam satu tempat begitu ya. Kurang lebih juga ada desain perkotaan, ada arsitek perkotaan dan tata kota, ada desain web, ada sinus film. Juga bisa menjadi dosen barangkali juga di pemerintahan ya. Jadi saya kira memang sangat luas, tetapi ada 37 item di arsitek dunia itu yang bisa dimasuki oleh karir-karir profesi arsitek gitu ya. Jadi memang bisa sangat luas, tetapi yang intinya adalah bahwa belajar arsitektur itulah belajar berpikir secara integral dan komprehensif. Jadi itu yang menjadi pengetahuan yang bisa dikembangkan ke beberapa karir yang bisa digeluti begitu. Berikut. Nah ini gedung yang sebenarnya sudah hampir selesai ya, sedang finishing begitu. Kira-kira barangkali kalau nanti sudah luring, mungkin kami bisa pindah ke sana. Karena tempat ini dulu adalah gedung kami di gedung 45 ya, sipil dan arsitektur. Kemudian dijadikan 2 tower ini yang PPAG 2 ya, yang nanti kami akan pindah ke sini dan juga bisa digunakan untuk program-program studi yang lainnya begitu. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak Bahtiar Fauji. Alhamdulillah ya, dari kedua narasumber tadi kita jadi bertambah ya informasinya setelah menyimak presentasi yang sangat detail ya, komprehensif, lengkap tentang jurusan arsitektur dan jurusan di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ya, bagaimana hadirin, siap ya untuk interaktif? Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin dengan pakarnya ya, langsung ya, yang ingin bertanya lebih lanjut tentang keunggulan atau prospek kedepannya untuk kuliah di jurusan ini. Kami persilahkan. Teknisnya bisa interaktif atau melalui chat room ya. Saya lihat tadi sudah ada yang private ya di sini. Nih, sore Bu dan Pak. Izin bertanya, apa perbedaan dari jurusan arsitektur dan arsitektur interior? Terima kasih sebelumnya. Dari Cempaka, oke. Silahkan Pak, mungkin bisa menjelaskan jurusan arsitektur. Terima kasih.
Ya, kalau arsitektur itu adalah merancang satu lingkungan binaan, itu luasnya ya, lingkungan binaan ya. Jadi dia bekerja di dalam ranah ruang dan bentuk gitu ya. Kalau secara nyatanya adalah sebuah bangunan itu dirancang oleh arsitek barangkali ya, baik dari bangunan yang sederhana sampai bangunan yang sangat kompleks ya, multifungsi sangat kompleks dan sangat besar begitu ya. Dari satu lantai sampai sekian lantai, mungkin sekian ratus rantai itu juga bisa dirancang dibuat oleh arsitek begitu ya. Jadi ranahnya bisa juga baik di dalam bangunan atau juga di luar bangunan ya. Mungkin juga banyak arsitek yang bekerja menyelesaikan persoalan landscape ya atau perkotaan gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Tapi intinya adalah arsitek adalah merancang satu bangunan, ruang dan bangunan yang bisa digunakan untuk aktivitas berdasarkan fungsinya begitu ya. Nah, tadi juga bedanya dengan interior ya. Sebenarnya di arsitektur juga diajarkan sebenarnya materi tentang interior, cuma memang tidak detail ya. Tapi menggambarkan bagaimana suasana ruangnya begitu, tentang warna, tentang tekstur, tentang material itu juga memang diajarkan. Tapi tidak detail, tidak seperti halnya di interior designer gitu ya. Di arsitektur interior itu sangat spesifik. Sampai ke karakteristik dari ruang itu yang dibentuk oleh elemen-elemen pelingkupnya itu sangat spesifik ya, termasuk pemilihan warna, material ya, bahan tekstur ya, itu ada karakternya. Jadi saya kira tetapi lebih banyak dominasi pada pekerjaan setelah bangunan itu selesai sebenarnya ya. Jadi tugas dari interior designer itu setelah bangunan selesai, baru mereka bekerja begitu. Nah, kalau bangunannya belum dibangun, ya bisa dirancang terlebih dahulu berdasarkan gambar arsitekturnya gitu. Nah, itu dibuat bagaimana interior desainernya gitu. Jadi memang bisa kolaborasi sebenarnya antara, ada juga yang arsitek menjadi interior designer, ada juga, atau juga ada yang sebaliknya begitu. Jadi sangat bersinggungan sekali. Kalau arsitektur memang agak luas gitu ya, bidang pekerjaannya gitu ya. Kalau interior ya memang di dalam situ, di dalam sebuah bangunan gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, semoga sudah dipahami oleh Cempaka ya. Baik. Ini masih ada pertanyaan lagi, Bu, saat kuliah di FSRD, apakah kita saat membuat desain menggunakan alat tulis seperti pensil atau alat gambar lainnya, atau menggunakan program komputer? Apakah sama saat buat maket masih harus menggunakan maket karton, triplek, dan lain-lain, atau sudah menggunakan aplikasi komputer? Seperti itu. Mungkin dari FSRD, ya. Pak Ahmad. Baik. Silakan. Baik, terima kasih. Ya. Jadi kalau untuk tahap awal memang masih menggunakan manual ya. Jadi masih menggunakan pensil dan sejenisnya. Tapi untuk tingkat berikutnya, tingkat 3 biasanya itu sudah mulai ke aspek digital. Karena di tingkat 2 nanti ada pelajarannya khusus, digital modeling nanti. Jadi ada khusus digital modeling, baik untuk DKV, interior maupun untuk produk. Tapi untuk tingkat-tingkat awal memang diberikan pemahaman dulu soal manual work-nya. Jadi pekerjaan manualnya dulu yang ditekankan supaya paham. Karena orang yang paham untuk menggambar manual, pada saat berpindah ke digital, biasanya dia lebih paham dibandingkan dengan loncat orang yang langsung paham ke digital, kemudian nanti diharapkan untuk bisa menggambarkan sesuatu secara manual, itu nanti ada kesulitan. Jadi tahap awal memang manual, tapi kemudian dilanjutkan ke digital. Jadi pada saat nanti untuk sudah masuk ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat 3, tingkat 4, dan mau menyelesaikan tugas akhir, biasanya sudah mulai menggunakan rapid prototyping, menggunakan 3D printing jadinya. Jadi printer 3 dimensi. Jadi tidak lagi misalnya motong kertas, tidak lagi seperti itu. Jadi sudah masuk ke wilayah digitalnya. Oh, gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ini dari Yumna Akila nih. Bu, saya mau bertanya, apakah kemampuan menggambar merupakan hal yang wajib ketika masuk jurusan arsitektur? Bisakah orang yang tidak terlalu mahir menggambar masuk jurusan arsitektur? Kalau di FSRD kan memang ini ya jadi prasyarat seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan
Bapak Bahtiar Fauji Baik, dari terima Yuna kasih. Akila. Baik, terima kasih Bu. Ya. Jadi memang menggambar itu sebenarnya bisa dilatih, ya. Tapi saya juga setuju tadi disampaikan Pak Syarif ya, barangkali bagaimana bisa menggambarkan satu suasana begitu ya, seperti di dalam ujian masuk Unpar itu ada 3 sebenarnya yang ujiannya ya untuk arsitektur ya. Pertama adalah menggambar tentunya, itu yang utama menggambar, yang kedua adalah bahasa Inggris, dan yang ketiga adalah matematik ya. Jadi hanya 3 itu saja. Nah, tentang menggambar ini saya kira juga di dalam soalnya juga dalam bentuk narasi, ya, dalam bentuk tulisan narasi. Jadi bisa membayangkan, misalnya gambarkan satu suasana, misalnya ada satu cerita begitu tentang contohnya tentang pandemi, misalnya situasi yang sekarang, bagaimana suasana orang-orang yang berada di satu tempat pada saat pandemi ini seperti apa gitu ya. Itu bisa digambarkan kira-kira seperti itu. Ya, misalnya atau ada satu ruang yang mungkin misalnya di depan ada jendela, di sebelah kiri ada patung, kemudian di sebelah bawah mungkin ada karpet, di depan ada meja, ada secangkir kopi misalnya begitu. Nah, bagaimana narasi itu kemudian digambarkan secara 3 dimensi. Jadi memang ada satu kreativitas yang barangkali bisa dikembangkan di situ berdasarkan narasi. Jadi dengan kata-kata itu kemudian bisa diwujudkan dalam bentuk gambar. Itu sebenarnya bisa dilatih. Semuanya bisa dilatih. Iya, barangkali kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya. Ini ada yang bertanya untuk Fakultas Seni Rupa dan Desain, apakah saat masuk ke jurusan tersebut, ke fakultas tersebut, langsung dijuruskan atau kita mengikuti dulu kuliahan umum, seperti itu. Terus, kendala apa saja yang biasanya muncul pada mahasiswa selama kuliah di FSRD? Karena kelihatannya banyak praktek nih, gitu ya. Ya. Ya, silakan Pak. Ya. Kalau untuk ke FSRD ITB, memang masuk itu istilahnya tingkat pertama bersama. Jadi kuliahnya sama-sama berbarengan. Jadi belum dijuruskan. Dijuruskan itu di tahun kedua. Di tahun kedua baru akan dijuruskan. Nah, dijuruskan berdasarkan prestasi dan bakat serta minat yang ditunjukkan pada saat setelah mengikuti pendidikan dasar di tingkat pertamanya, di tahun pertama. Kenapa demikian? Karena seringkali orang itu masuk sudah dalam bayangan tertentu, misalnya, oh saya mau masuk ke DKV, gitu ya. Terus kemudian setelah mengikuti pendidikan selama tahun pertama, kemudian beralih pikiran, karena oh ternyata DKV seperti ini ya, saya cocoknya di tempat yang lain, gitu. Jadi seringkali informasi sebelum masuk ke perguruan tinggi, itu kemudian mempengaruhi orang atau anak tersebut untuk yang inginnya ke tempat tertentu. Atau bahkan juga kadang-kadang orang tua juga suka mendorong, udah kamu masuknya ke tempat ini. Tapi sebetulnya dia belum paham isinya seperti apa. Ya. Contohnya saja, orang banyak berpikiran, wah kalau ke DKV, ya, desain komunikasi visual, ini nanti bidangnya bisa multimedia, bisa ini, ya. Tapi gitu, masuk ke tempat seperti itu harus penguasaan ilustrasinya harus baik. Gitu. Artinya penguasaan gambarnya itu harus baik. Beda dengan yang ke interior, penguasaan persepsi ruangnya harus baik. Gitu. Tidak hanya soal gambar orang. Gitu. Tapi kalau ke DKV, ilustrasi harus baik. Nah, itu kan kemudian menjadi banyak sekali yang kemudian menjadi, oh iya, kalau misalnya seperti ini, saya mungkin tidak cocok di tempat ini, gitu ya. Jadi tahun pertama itu istilahnya ya, tahapan atau tingkat pertama bersama kalau di ITB itu semua mendapatkan pelajaran yang sama. Ya, yang utama adalah pelajaran menggambar dan pelajaran untuk rupa dasar atau nirmana yang terkait dengan 3 dimensi dan 2 dimensi. Kemudian kendala utama kalau di FSRD adalah seringkali orang itu berpikirannya begini, anak saya itu hobinya menggambar, senang, saya perhatikan dia tuh senang sekali menggambar, begitu ya. Nah ini dia cocok nggak masuk ke FSRD? Sebelum nanya cocok tidaknya, di FSRD seperti ini, menggambar itu jadi kegiatan sehari-hari, ya. Jadi kalau anak itu biasanya cuma seminggu sekali, gitu ya. Angin-anginan gitu tertariknya, jadi gambarnya bagus tapi angin-anginan. Nah sekarang endurance-nya
atau daya tahannya cukup atau tidak gitu. Setiap hari gambar loh gitu. Ada juga orang yang nggak tahan gitu, dipikirnya masuk ke PSRD nggak gambar sekali udah itu selesai gitu ya. Kemudian bisa jalan-jalan dan segala macam. Ternyata setiap hari gambar. Ada orang yang tidak tahan setiap hari harus menggambar. Sama seperti orang yang senang matematik setiap hari dihadapkan dengan matematik kan belum juga dia senang dengan itu. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita seringkali memandang wah satu bidang karena saya punya hobi di bidang itu. Sekarang hobi dan akan menjadi pekerjaan itu menjadi sesuatu yang ini ya, jadi sesuatu yang harus difikirkan. Karena kalau pekerjaan dilakukan setiap hari, menggambar, kalau dia punya endurance atau punya daya tahan untuk mampu dan mau menggambar setiap hari, ya tertarik untuk menggambar, bahkan di teman-teman saya saja yang sudah senior itu, ada yang setiap hari itu bawa sketch, buku sketch. Kerjaannya tiap hari di kantor itu kalau lagi ketemu itu ya ngobrol sambil tangannya tuh bikin sketch gitu. Bikin sketch aja. Pas ditanya kenapa? Ya karena dia pengen gitu. Jadi dia menganggap itu bagian dari kehidupannya dia, bagian dari profesinya dia. Jadi kalau mau sukses kayak PSRD, ya harus punya daya tahan untuk mau nggak ya memikirkan bahwa gambar itu tidak hanya sekedar menggambar sekali-sekali, tapi setiap saat, setiap hari itu menjadi bagian dari dirinya. Dan menggambar bukan berarti harus menggambar baik, tapi menggambar yang bisa komunikatif, bisa bercerita lah, bisa menceritakan. Tadi contohnya saya ke Unpar kan ada cerita seperti itu ya, tes masuk sama. Tempat kami juga seperti itu. Jadi menangkap cerita, memvisualisasikannya, menampilkannya secara unik. Nah itu yang seringkali jadi luput dari perhatian orang. Dianggapnya gambarnya harus baik, betul. Tidak selalu kok. Saya ingat betul ada beberapa yang gambarnya sangat baik, tidak menjawab soal ya tetap tidak bisa diterima. Karena yang dilihat bukan sekedar gambar baiknya, tapi logik tidak menggambarnya, sesuai tidak dengan instruksi. Gitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi intinya ya kalau sudah nanti bisa masuk nih, harus punya karakter yang ini ya, passion yang jadi punya kecintaan di jurusan tersebut, terus ketekunan dan daya tahan, daya bantingnya ya harus siap. Baik nih ada yang tanya masih di FSRD, apakah dalam jurusan FSRD terdapat jalur internasional dari Salsabila ya Pak? Silakan Pak. Ya. Sebetulnya sejak dari tahun lalu ya rencananya ada kelas internasional, tapi saya belum tahu karena terjadi perubahan gitu ya kondisi yang sekarang ini, apakah ada kelas internasional walaupun begitu ya programnya sudah disiapkan begitu, tapi kan menunggu gongnya itu kan harus secara resmi dari pihak pimpinan gitu. Jadi masih menunggu itunya, masih menunggu izin resminya gitu. Walaupun secara tidak resmi sih internal kita sudah menyiapkannya gitu. Karena kalau kebetulan di tahun 2021 ini FSRD secara keseluruhan akan divisitasi untuk akreditasi internasional oleh NASA dari Amerika. Jadi mungkin serba salah juga pimpinan juga begitu ya, karena satu ingin menyelesaikan akreditasi tapi sisi lain ingin buka kelas internasional, jadi masih kelihatannya masih agak bimbang apa yang harus dilakukan terlebih dahulu begitu ya. Walaupun saya lihat sih targetnya akan menyelesaikan akreditasi dulu baru kemudian akan buka kelas internasional. Tetapi kalau ada kelas internasional dalam artian kerjasama dengan institusi mitra, kalau itu sih sudah banyak, kali sih tidak usah khawatir itu. Banyak yang sudah dilakukan ya. Sekarang saja kami terkendala karena seharusnya gitu ya beberapa program itu sudah berjalan di bulan Oktober kemarin yang sudah lewat dengan Jepang, dengan Korea gitu. Jadi tidak bisa dilakukan karena apa? Ya karena nggak bisa pergi. Programnya di sana semua gitu. Betul. Sudah akhirnya ya kami sendiri jadi akhirnya bingung nunggunya seperti apa juga kita belum tahu pasti. Teman yang di universitas di sana juga belum tahu ini kapan berakhirnya gitu ya, karena hal-hal yang terkait dengan kebijakan terutama urusan yang pandemi ini kan tidak hanya di wilayah institusi ya, itu di kebijakan di pemerintah gitu. Jadi kami sendiri masih agak kebingungan karena belum ada kepastian yang jelas terkait dengan Iya.
Intinya sih insya Allah nanti bisa terwujud ya Pak ya, dalam Iya, insya Allah. rangka persiapan dan dirancang mungkin ya. Baik, ini ada juga pertanyaan untuk jurusan arsitektur. Apakah ada perbedaan yang signifikan arsitektur dan teknik arsitektur berkaitan dengan adanya universitas yang memasukkan arsitektur ke fakultas teknik dan ada juga yang memasukkannya ke fakultas seni? Ya Pak. Silakan Pak Bahtiar. Maaf Pak, masih di mute. Ada mikrofonnya bisa di. Ya, Iya, memang kami memang juga tergabung dalam APTARI ya, Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia ya. Jadi memang banyak sekali program studi yang ada yang masuk ke ranah teknik. Ada juga yang arsitektur, ya ada yang namanya juga teknik arsitektur, ada juga yang jurusan arsitektur begitu. Ada juga yang prodi arsitekturnya itu masuk ke apa ya, ke studi budaya begitu ya. Ada ke pendidikan ya, seperti di UPI ada yang masuk ke pendidikan gitu ya. Jadi memang banyak gitu. Jadi yang jelas bahwa objeknya sebenarnya sama ya, dalam sebuah kajian arsitektural itu objeknya sama, adalah bagaimana kita berbicara tentang ruang dan bentuk begitu ya. Jadi bahasa ruang itu merancang tentang ruang arsitektural itu ya, itulah sisi dari apa namanya studi arsitektur gitu. Cuma memang penekanannya kalau pada teknik, misalnya teknik arsitektur ya, itu mungkin ada semacam dominasi ya, misalnya oh ternyata di satu pendidikan arsitektur di satu universitas misalnya gitu, itu mungkin lebih kuat ke engineering-nya misalnya gitu ya. Jadi memang di sana ditekankan ya memang pembelajaran sektor, tetapi engineering-nya lebih kuat begitu ya. Tapi ada juga yang tentang arsitektur ini masalah masalah dari institusi masing-masing ya, bagaimana menekankan pendidikan sektor ini pada universitas masing-masing gitu. Tetapi yang jelas bahwa pembelajarannya tentang ruang dan bentuk tadi, cuma memang penekanannya yang mungkin agak sedikit berbeda. Dan termasuk juga ya, kalau di kami studio itu 44 SKS, tapi ada juga yang hanya kurang dari 30 SKS begitu. Nah, jadi memang bermacam-macam. Ada juga yang mata kuliahnya lebih banyak dari studionya, ada juga, atau sebaliknya, studi lebih banyak tapi mata kuliahnya mungkin sedikit barangkali. Nah, ini memang ada satu variasi ya. Kami di APTARI itu juga memang belum bisa merumuskan ada satu yang dijalankan bersama, itu mungkin kayaknya agak susah juga ya. Karena masing-masing juga punya tekanan-tekanan dan karakter ya Bu ya, karakteristik yang mungkin barangkali salah satu yang ingin ditampilkan dari setiap universitas gitu Bu. Kira-kira seperti itu Bu barangkali. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari tadi siapa Nia ya. Terus oh ya, sekarang ternyata tidak terasa waktunya sudah hampir jam 5 ya. 4:44 ya. Jadi nanti mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya ke guru BK, ke Bu Puri ya, atau mungkin bisa titip aja ya ke Bu Puri. Oke, baik hadirin, berhubung waktu yang terbatas, kami akhiri untuk sesi tanya jawab ya. Mungkin sedikit saya simpulkan, intinya kuliah di jurusan arsitektur ya atau di FSRD semuanya mempersiapkan mahasiswa terjun ke dunia profesional. Nah, untuk prospeknya jangan khawatir, mempunyai prospek yang sangat luas, jadi banyak pilihan karir ya. Intinya ya selain mempunyai prospek yang luas, menyalurkan kreativitas juga ya. Semoga informasi yang kita peroleh dapat dijadikan pilihan untuk ke perguruan tinggi nanti ya. Sebagai penutup, kami mohon maaf khususnya saya sebagai moderator ya, jika ada yang kurang berkenan, dan tak lupa kami ucapkan dengan rasa hormat terima kasih kepada Bapak Bahtiar Fauzi dan Bapak Ahmad Syarif beserta timnya ya, yang telah berbagi ilmu yang sangat berharga untuk kita semua
Semoga semuanya menjadi amal ibadah ya Pak. Hanya Allah yang bisa membalas Amin. semuanya ya. Amin, amin. Untuk bisa maju bersama-sama ya Pak. Hatur nuhun, kamsyah, arigato, thank you, sukron, terima kasih. Juga kepada hadirin kami ucapkan terima kasih yang telah berpartisipasi di acara ini. Sampai jumpa di acara Career Day berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon Waalaikumsalam warahmatullahi berakhiri wabarakatuh. pamit. Ya, terima Terima kasih kasih. banyak, Ya, Ibu. sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, Ya, Pak, Bu monggo. Tanti, Bu Puri, Ya. Pak Syarif. Iya, sama-sama Terima Pak. kasih Ya. Pak Syarif, Pak Bahtiar. Terima kasih banyak, Pak Sama-sama, Suparno. Pak. Terima Ya. kasih banyak. Ya, baik, terima kasih Bu Ohen, Pak Bahtiar, dan Pak Syarif atas ilmu yang sangat bermanfaat. Kami harapkan setelah anak-anak mendengarkan paparan dari kedua narasumber ini menjadi semangat untuk terus berlatih, terutama menggambar ya Pak ya. Untuk menggambar itu bukan hanya masalah pandai, tetapi itu tadi ternyata kreativitas yang dibutuhkan. Nah, untuk apa ya, mood katanya, istilah anak-anak itu belum dapat mood-nya. Nah, itu susah Pak. Itu. Terus kadang-kadang kalau udah mood lupa masuk ke sekolah gitu Pak, telat masuk gitu. Jadi itulah yang sering terjadi. Tapi itulah yang namanya apa ya, itu tantangan gitu ya, di mana ya kami berharap anak-anak lab school bisa melewati tantangan itu dan bisa berhasil untuk mencapai cita-citanya, karena memang perjuangan apa ya, keberhasilan itu memang harus diperjuangkan gitu ya, nggak bisa mendapatkan begitu saja. Baik, terima kasih Pak Bahtiar, Pak Syarif, Terima kasih banyak. Pak Ano. Terima kasih Bu. Dengan ini Sama-sama. saya tutup Pak, kegiatan Career Day yang ke-14 sampai ketemu lagi di Career Day yang ke-15. Ya, Terima kasih. Mohon maaf. Mari Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Yuk, baik, saya pamit. Ya, monggo, Assalamualaikum. salam Bandung.